Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 4, subtema 1, muatan matematika, yaitu tentang ruas garis pada bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan. Nah, gambar potongan kertas dan kemasan makanan ini berupa bangun datar. Bangun datar tadi memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Apa yang dimaksud sisi, sudut, dan titik sudut? Yuk perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua bangun datar. Yang satu jajar genjang, yang satu ini adalah persegi panjang. Nah, sisi adalah ruas garis. Adik-adik sudah belajar nih pada pembelajaran sebelumnya tentang ruas garis. Ini adalah sisi ya. Ruas garis itu nama lainnya adalah sisi pada bangun datar. Lalu sudut itu adalah sudut pertemuan antara dua sisi. Jadi ini ada sisi ya, dua pertemuan. Nah, inilah sudutnya. Sedangkan titik sudut itu adalah titik pertemuan dua sisi. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Sisi adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar atau bangun datar. Sedangkan sudut adalah daerah pertemuan antara dua sisi. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antara dua sisi. Coba adik-adik perhatikan video berikut ini. Ini adalah unsur-unsur bangun datar. Yang pertama adalah sisi. Nah, garis ini, garis tepi yang membatasi suatu bidang datar ini dinamakan sisi atau ruas garis ya adik-adik ya. Lalu daerah pertemuan antara dua sisi disebut sudut. Lalu titik pertemuan antara dua sisi itu disebut dengan titik sudut. Nah, ini ya unsur-unsur bangun datar. Adik-adik yang hebat, sekarang kita akan pelajari nih jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah segitiga sama sisi. Mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga sisi atau ruas garisnya itu panjangnya sama. Lalu berapa jumlah sisinya pada bangun segitiga sama sisi ini? Nah, jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Ini ya, 1, 2, 3. Lalu titik sudutnya ada 3 juga. 1 ya, 1 di sini, 2, lalu 3 di atas ya. Sudutnya ada 3. 1, 2, 3 ya. Ini jumlah sisi, titik sudut, dan sudut pada bangun segitiga sama sisi. Lalu ada segitiga sama kaki. Berapa ya jumlah ruas garis atau sisinya? Ya, ada 3. Berapa titik sudutnya? Nah, titik sudutnya juga ada 3. Lalu sudutnya juga ada 3 ya. Berikutnya ada bangun datar segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya ini 90 derajat, makanya disebut dengan segitiga siku-siku. Ada berapa ruas garis atau sisinya? Jelas, 1, 2, 3. Berarti ada 3. Lalu ada berapa titik sudutnya? 1 ya, 2, 3, berarti ada 3 titik sudutnya. Lalu ada berapa sudutnya? 1, 2, 3, berarti juga ada 3. Lalu ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini jumlah ruas garis dan sisinya ada 3. Lalu jumlah titik sudutnya juga ada 3. Lalu jumlah sudutnya juga ada 3. Jadi adik-adik bisa kita simpulkan bahwa segitiga itu pasti memiliki 3 sisi, 3 titik sudut, dan 3 sudut. Kita masuk ke bangun segi 4. Nah, segi 4 yang pertama adalah belah ketupat. Namanya saja segi 4, pasti ruas garis atau sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu jumlah titik sudutnya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Jumlah sudutnya 1, 2, 3, 4. Nah, belah ketupat ini memiliki sisi sebanyak 4, titik sudut sebanyak 4, dan sudutnya juga 4. Bangun datar segi 4 berikutnya adalah layang-layang. Seperti ini ya gambarnya layang-layang. Ada berapa jumlah ruas garis atau sisinya adik-adik? Ya, ada 4. Lalu titik sudutnya ada 4 juga. Sudutnya ada 4. Nah, Kak Cinta kalau sebutkan sudut itu bisa pojokan atau ujung ya. Nah, itu seperti itu. Lalu segi 4 berikutnya adalah persegi. Nah, bangun persegi ini 4 sisinya ini sama panjang ya, berbeda nanti dengan persegi panjang. Berapa jumlah ruas garis atau sisinya? Ya, ada 4. Lalu berapa titik sudutnya? 4 juga. Sudutnya ada 4.
4. Berikutnya ada persegi panjang. Nah, persegi panjang ini jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4, titik sudutnya juga ada 4, sudutnya ada 4 juga. Lalu segi 4 berikutnya bentuknya seperti ini namanya adalah jajar genjang. Ya, jumlah ruas garisnya atau sisinya ada 4, titik sudutnya ada 4 juga, lalu sudutnya juga ada 4. Berikutnya ada bangun datar yaitu trapesium. Nah, trapesium ini juga memiliki ruas garis atau sisi sebanyak 4, ya. Titik sudutnya juga sebanyak 4, sudutnya juga sebanyak 4. Itu tadi bangun segi 4 ya. Ada belah ketupat, layang-layang, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesi. Bangun datar namanya segi 5. Namanya segi 5 pasti ruas garisnya ada 5. Titik sudutnya juga ada 5 dan sudutnya ada 5 juga. Lalu berikutnya ada bangun datar segi 6. Nah, segi 6 ini jumlah ruas garis atau sisinya ada 6, titik sudutnya ada 6 dan sudutnya juga ada 6. Lalu yang terakhir adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini yang paling unik karena dia hanya memiliki satu ruas garis atau satu sisi saja ya. Titik sudutnya tidak ada dan sudutnya juga tidak ada. Jadi banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar berikut ini. Nah, di sini ya. Yang pertama, gambar yang pertama, ada berapa banyak sisinya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata banyak sisinya ada 5. Lalu sudutnya kita hitung ya. 1, ya, ujungnya 2, 3, 4, 5. Ada 5. Titik sudutnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ada berapa sisinya? Kita hitung ya. Satin itu banyak sisinya ada 4, sudutnya 4, titik sudutnya 4. Maka bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Lalu Kak Citra punya jam dinding. Jam dinding itu banyaknya sisi 1, sudutnya 0, titik sudutnya 0. Nah, berarti termasuk dalam bangun datar lingkaran. Lalu televisi. Nah, televisi itu memiliki sisi sebanyak 4, lalu banyak sudutnya ada 4, lalu ya titik sudutnya ada 4. Nah, bangun datarnya adalah segi 4 atau bisa juga persegi panjang.